Mantap. Kang Kamus memang mantap. Merdeka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Tanggamus melakukan kunjungan kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Palembang. Kunjungan kerja dilaksanakan Badan Anggaran selama 3 hari yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus, Irwandi Suralaga. Pada kunjungan kerja ke BPKAD disambut oleh Kepala Bidang Penganggaran BPKAD Kota Palembang. Tujuan kunjungan kerja DPRD Tanggamus di BPKAD Kota Palembang ini adalah untuk mengetahui tentang peraturan-peraturan terkait kebiasaan baru dalam pencegahan COVID-19. Hal itu juga terkait rencana serta pengesahan pembahasan RAPBD Kota Palembang tahun 2021. Menurut Irwandi, di Kabupaten Tanggamus saat ini sedang memasuki zona merah. Namun, tak menyurutkan pihaknya selaku wakil rakyat untuk terus berjuang demi kemajuan kabupaten kami tercinta dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Irwandi juga mengatakan lebih jauh menjelaskan sebelumnya DPRD Tanggamus di tahun 2020 telah melakukan pergeseran anggaran atau refocusing untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Pada kunker kali ini Irwandi juga ingin mengetahui apakah Kota Palembang sendiri sudah merencanakan atau melakukan penganggaran semacam PTT dalam hal antisipasi terhadap pandemik atau vaksinasi untuk masyarakat di tahun 2021 secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Nasir serta Pak Alek selaku Kanwil di bidang anggaran dinas Badan Sampai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kunjungan kerja di Badan BPKAD Kota Palembang. Adapun tujuan kami ke sini Pak, kami ingin tahu mengenai program kerja kebiasaan baru dalam situasi pandemi COVID-19 di Kota Palembang. Hasil daripada pembahasan dan pengesahan RAPBD Kota Palembang untuk kegiatan 2021 ini. Saya mengenalkan posisi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus yang sudah melaksanakan pembahasan dan pengesahannya, tapi dalam hal program mengenai COVID kami tidak mempunyai programnya, tetapi kita di tangan kita di kabupaten diwajibkan untuk menyiapkan segala sesuatu tentang kebiasaan baru mengenai COVID-19. Sekedar informasi Pak, kalau saat ini daerah kami itu terutama Kabupaten Tanggamus dalam zona merah. Alhamdulillah, insya Allah kalau kawan-kawan kita sudah merakit semua kemarin, ya alhamdulillah negatif semua. Memang ada beberapa kluster keluarga terutama yang kita lepas dari pantauan faktor keluhan atau hasilnya sesuai positif. Jadi dalam hal ini kita juga ingin tahu seperti dalam anggaran 2020 itu kan terjadi adanya
atau nanti kita sudah menyiapkan anggaran lagi dalam hal antisipasi terhadap pandemi kembali atau vaksinasi ke masyarakat di 2021 yang rencana secara nasional akan dilaksanakan secara menyeluruh. Itu dulu Pak, kalau yang saya buka, nanti kita lebih akan banyak dialog sebelum dapat saya perkenalkan dulu kawan-kawan yang ada pada saat ini dari depan saya. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Penganggaran Kota Palembang Ahmad Nasir mewakili Kepala Badan menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran serta fokus penganggaran ulang mutlak atas dasar kedaruratan. Artinya, semuanya pengalokasian anggaran bisa keluar dari norma-norma normal karena mekanisme kedua tersebut sangat melekat. Sehingga penanganan kedaruratan saat ini mengikuti regulasi yang sifat dan landasan akuratnya itu kedaruratan. Semisal dalam pengadaan barang jasa, kita menggunakan pasal 55 tentang kedaruratan. Jadi kita tidak bisa lagi harus menunggu proses jangka panjang, keburu korban semakin tidak tertangani dan tahapan-tahapan berikutnya. Maka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan banyak sekali mengeluarkan regulasi-regulasi. Selanjutnya, bahwa dikeluarkan Perpu APBN dan dibongkar menjadi Perpres mengenai penjabaran APBN. Sehingga di APBN dilakukan refocusing dan realokasi, salah satunya untuk penganggaran bencana non-alam seperti COVID, dan dalam postur APBN di dalamnya ada belanja transfer untuk ke seluruh daerah provinsi maupun kabupaten kota. Untuk penganggaran di tahun 2021 sendiri, kita masih fokuskan untuk penanganan bencana COVID-19. Untuk pembiayaan vaksin di mana ini diselenggarakan di daerah-daerah masing-masing di seluruh Indonesia, dan bukan hanya untuk vaksin saja, namun ada juga untuk belanja daerah, pembangunan daerah, serta sarana dan prasarana daerah. Ahmad Nasir juga mengatakan pihaknya berharap dengan adanya vaksin ini bisa memberi arah yang lebih baik, di mana yang kita inginkan bersama ekonomi dan masyarakat bisa bangkit kembali seperti sedia kala, agar bisa berjalan normal tanpa adanya wabah seperti COVID-19 saat ini. Di akhir sesi kunjungan kerja tersebut, Ahmad Nasir berharap semoga anggaran di tahun 2021 ini di seluruh daerah bisa memposturkan APBD-nya ini dengan kemampuan yang real, di mana pada tahun sebelumnya seluruh daerah untuk anggaran sangat terpukul. Sementara itu, Didik Setiawan selaku anggota DPRD Tanggamus mengatakan kunjungan kita ke BPKAD Pemkot Palembang ini adalah untuk mengetahui anggaran APBD untuk dapat diterapkan ke Kabupaten Tanggamus dalam penganggaran tersebut. Karena ini masih suasana COVID, di mana di Tanggamus ada beberapa aturan seperti penjelasan dari BPKAD Tanggamus untuk penganggaran sendiri masih difokuskan untuk penanganan COVID. Selain itu juga di Kota Palembang masih memakai peraturan Permendagri dalam penganggaran di tahun 2021 ini. Selanjutnya dari hasil kunjungan kerja ke BPKAD Kota Palembang ini, yang akan kita bawa ke Tanggamus adalah penganggaran di tahun 2022, di mana untuk anggaran di tahun 2021 sudah ketok palu dalam rapat paripurna beberapa bulan yang lalu. Turut hadir anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus Iflah Haza, Apriwasa, Mujibul Umam, Azmi, Bunyamin, Didik Setiawan, Irsi Jaya, Rodia, Fahrudin Nugraha, Asmal Yadi, Kasubdit Penyusunan Anggaran BPKAD Pemkot Palembang Alex, Kasubdit Penyelenggaraan BPKAD Pemkot Palembang Heti, Kasubdit Perencanaan Anggaran BPKAD Pemkot Palembang Ijal, dan Kasubdit Administrasi Anggaran BPKAD Pemkot Palembang Eka. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama juga kami sampaikan permohonan maaf seyogianya Bapak Kepala Badan, Pak Zulkarnain, Pak ini berkeinginan menerima Bapak sekali secara langsung, tapi pada waktu bersamaan jam 9 tadi
beliau harus mendampingi Bapak Wali Kota dalam rapat paripurna di DPRD, Pak. Ya, paripurna RPJMD. Ya, RPJMD, Pak. Ya. Jadi beliau memandatkan kepada saya, Nasir Pak, selaku Kepala Bidang Anggaran. Kemudian saya didampingi oleh Pak Alek, ini Kasubit penyusunan anggaran, kemudian ini sama Bu Eti merupakan Kasubit di perbendaharaan. Nah, khusus Bu Eti ini sebenarnya orang Lampung dia, ya, aslinya dari Pemkot Lampung. Nah, kemudian Misbar ke Sumatera Selatan masuk ke Pemkot Kota Palembang 3 tahun yang lalu. Belum sampai. Belum 100 tahun lebih. Jadi ini orang Lampung juga lah. Ya. Yang di belakang ada Pak Ijal, Pak Sugit, perencanaan anggaran. Kemudian ada Ibu Leo, kalau malam, kalau pagi Eka. Ibu Eka ini ke Sudit Administrasi Anggaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirwandi terkait dengan maksud tujuan. Memang dalam penganggaran badan anggaran APBD kita di tahun 2020 terjadi kondisi bencana non alam, sehingga segala sesuatunya berdampak, termasuk juga dalam APBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, malahan APBN di tingkat pusat, kemudian juga secara global di negara manapun juga. Nah, ini 2020 bencana, tidak ada yang menghendaki, tidak ada yang membuat rencana desain, cuman ini adalah kehendak, ya, kehendak 2020. Mungkin kalau saya belum sampai 45 tahun baru, saya belum pernah ketemu. Saya tanya orang yang sudah sangat tua, umurnya 70, adakah ketemu kejadian model ini? Enggak pernah juga ketemu. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan sekali ini dan tidak pernah berulang lagi. Tidak, ini benar-benar kita semua dampaknya mengglobal. Nah, untuk tahun 2020, Pak, benar ya, kita masih ingat di tanggal 11 April itu keluar surat keputusan bersama dari Pak Mendagri, kemudian dari Ibu Menteri Keuangan, bahwa penanganan COVID ini harus dilakukan dengan cara kedaruratan. Artinya semuanya keluar dari norma-norma normal. Karena kalau norma normal, maka mekanisme dan prosedur itu sangat melekat. Sehingga penanganan kedaruratan bencana ini yang mengikuti seluruh regulasi yang sifat dan landasan aturannya, yaitu kedaruratan. Semisal untuk pengadaan barang jasa kita memakai pasal 55, yaitu pasal kedaruratan. Jadi tidak bisa lagi kita harus menunggu proses pengadaan panjang segala macam, ya keburu korban dan bencana ini semakin tidak tertangani. Kemudian juga dalam tahapan-tahapan berikutnya juga, maka Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan banyak sekali mengeluarkan regulasi-regulasi, Pak. Yang pertama sekali pada saat itu awal-awal kita mendengar, pada saat itu menjadi polemik, Pak, ya, bahwa dikeluarkanlah Perpu APBN. Jangan dulu kan, Perpu APBN itu dibongkar dan keluarlah Perpres, peraturan Presiden mengenai penjabaran APBN. Dari Kota Palembang, Gali Momentum TV melaporkan.